Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di kawasan Jalan Marta Dinata, Kota Bandung terbakar hari Minggu siang. Gedung berlantai 4 itu diduga sengaja dibakar seorang pria berinisial DS yang merasa sakit hati dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, api yang sempat membakar aula kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan sebagian ruang tunggu tamu di lantai 2 berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Kejadian terbakarnya gedung berlantai 4 tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang. Saat itu api langsung membesar dan menghanguskan 2 ruangan di sebelah timur gedung. Sementara itu menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Ari Muladi, musibah kebakaran ini diduga dilakukan secara sengaja oleh seorang berinisial DS. Saya baru saja datang karena mendapat laporan dari anggota saya bahwa ada seorang pria yang informasinya bernama DS. Nah, saat ini sudah diamankan oleh pihak berwajib, pihak kepolisian. Kini pria berinisial DS yang diduga melakukan pembakaran langsung diperiksa polisi di Mapolsek Bandung Wetan, setelah sebelumnya ditangkap oleh petugas pengamanan dalam Kejati, Jawa Barat. Taufik Ahmad, Berita 1, Bandung, Jawa Barat. Singapura menahan 2 pendiri teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Handries. Alasannya kedua orang tersebut ini dinyatakan sebagai unwanted person atau orang yang tidak diizinkan masuk ke negara Singapura. Beredarnya informasi adanya penahanan yang disertai pengisolasian terhadap 2 pendiri relawan teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Saerang, dibenarkan oleh salah satu rekan mereka, Singgih Widyastomo. Menurut Singgih, kedatangan Amalia dan Richard di Singapura untuk memenuhi undangan Food Festival dari WNI yang berada di Singapura. Singgih menyesalkan penahanan kedua rekan seperjuangannya di teman Ahok itu tanpa konfirmasi terkait pelarangan Amalia dan Richard sebagai orang yang tidak diizinkan masuk ke Singapura. Sifatnya perseorangan, Mbak Amalia dan Mas Richard diundang, tidak membawa nama teman Ahok sedikit pun. Nah, ketika tadi tiba di Changi jam 14.30 waktu Singapura, kita dapat kabar dari Mbak Amalia bahwa mereka ditahan oleh pihak imigrasi dengan status unwanted person, orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Sampai sekarang kami masih belum bisa menerima konfirmasi kenapa dalam status unwanted person. Terus juga sekarang Mbak Amalia dan Mas Richard posisinya ada di ruang isolasi di imigrasi Singapura. Saya belum terima konfirmasi langsung soal perihal ada background politik atau tidak, tapi yang kami ketahui bahwa mereka mungkin sudah membaca situasi politik di Jakarta seperti apa. Kami sedang membuat teman Ahok gitu kan. Yang menjadi sangat kami sayangkan kenapa dua sosok aktivis demokrasi ini menjadi ditahan hanya karena gara-gara untuk memenuhi undangan dari Food Festival di Singapura. Sementara itu, dalam situs berita online, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya membantah adanya penahanan 2 teman Ahok. Menurut Ngurah, pihak KBRI mendapatkan kabar bahwa Amalia dan Richard dicegah melakukan kegiatan politik di Singapura sebagaimana undang-undang setempat melarang warga negara lain berkegiatan politik. Hal ini dikarenakan nama keduanya sudah dikenal di Singapura sebagai pendukung calon petahana Gubernur DKI Cahayapurnama atau Ahok. Namun drama penahanan kedua teman Ahok akhirnya menjadi jelas. Pihak Singapura menjanjikan akan memulangkan Amalia dan Richard Saerang pada hari Minggu pukul 10 waktu Singapura. Dari Jakarta, Willy Putro, Adam Alamsyah, Metro TV. Ya, sudah hampir 24 jam imigrasi Singapura ini menahan kedua pendiri teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Saerang. Pihak Singapura menjanjikan akan memulangkan mereka ke tanah air hari ini. Kita bergabung dengan Dade Salampesi yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Banten untuk informasi selengkapnya. Dade, apakah sudah ada kepastian ini? Kapan tepatnya kedua pendiri teman Ahok dipulangkan ke tanah air? Informasi yang kami peroleh dari salah satu pendiri teman Ahok, Singgih Widyastono, bahwa kedua rekannya yaitu Amalia dan juga Richard Saerang akan dipulangkan ke tanah air pada hari ini. Rencananya mereka berdua akan dipulangkan ke tanah air menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA825 yang diagendakan akan mendarat di Terminal
2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Yang artinya pihak otoritas Singapura memenuhi janji mereka untuk memulangkan kedua aktivis tersebut ke tanah air pada hari ini setelah sebelumnya hampir 24 jam mereka berdua ditahan di Bandara Changi, Singapura dan dikenakan status unwanted person yang artinya tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura dengan alasan mereka tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas politik di negara tersebut. Lantas sebenarnya bagaimana atau apa alasan keduanya berkunjung ke Singapura? Apakah betul ada motif politik yang akan mereka lakukan di Singapura? Sudah bersama saya pendiri dari teman Ahok, Singgih Widyastono. Selamat pagi Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Pertama yang mau saya tanyakan adalah selain festival makanan, ini kan bersifat undangan. Selain itu memang ada agenda apa lagi Mas dari keduanya ke Singapura? Iya, jadi 2 minggu yang lalu kita menerima undangan dari WN Indonesia di Singapura untuk mengadakan acara food festival makanan Indonesia di sana. Kita memenuhi undangan tersebut kemarin hari Jumat dengan Mbak Amalia dan Mas Richard berangkat. Nah, tiba-tiba pada saat sampai di Changi jam 14.30 mereka tertahan di imigrasi dengan status unwanted person, jadi orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Status ini menjadi pertanyaan buat kami, mengapa 2 anak muda yang memang cuma punya gerakan di Jakarta saja, kami tidak punya kegiatan politik apapun di Singapura, mengapa jadi unwanted person di Singapura seperti itu. Mas, yang dipermasalahkan di sini adalah kan Singapura regulasinya tidak menginginkan ada warga negara asing yang melakukan aktivitas politik di negara mereka. Kalau informasi dari KBRI Singapura, katanya setelah agenda food festival memang ada agenda untuk ketemu dengan teman-teman Ahok, ada sosialisasi dan sebagainya. Bagaimana Mas? Ya, kami yang pasti membantah itu semuanya. Kami semua datang ke sana murni dalam kunjungan kami untuk datang diundang untuk acara food festival, tidak ada acara politik di belakangnya. Terus kami juga meyakini bahwa ini ada kesalahan dari pihak imigrasi mengapa sampai sesulit ini Amalia dan Richard ditahan dengan status yang 24 jam sampai kemarin mereka diisolasi sampai mereka tidak bisa dihubungi sama sekali dari Jakarta. Kami hanya bekerja dengan pihak KBRI seperti itu. Mas, ini ke depannya, kalau ternyata kan keduanya baru pertama kali mengunjungi Singapura walaupun tidak bisa masuk ke Singapura. Kedepannya kalau ternyata ada pencekalan terhadap mereka berdua, yang artinya kedepannya mereka tidak bisa lagi masuk ke Singapura, akan ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh teman Ahok mungkin? Sampai sekarang kami belum tahu sikap kami nanti seperti apa. Yang pasti yang sampai sekarang kami lakukan adalah bagaimana memulangkan Mbak Amalia dengan Mas Richard dalam keadaan selamat di Jakarta hari ini juga. Terus juga kami menyayangkan pihak imigrasi Singapura yang menahan Mbak Amalia dan Mas Richard. Dan tentu juga dari pihak KBRI Indonesia di Singapura. Jadi kami menerima kabar bahwa mereka tidak dikunjungi sama sekali, tidak dapat kunjungan ketika pihak imigrasi Singapura menghubungi KBRI. Ternyata mereka tidak datang. Jadi kita dapat konfirmasi dari Mbak Amalia terakhir komunikasi jam 21.43 kemarin, dan mereka bilang bahwa tidak ada pihak KBRI yang menemani mereka di sana. Artinya informasi semalam dari Mbak Amalia tidak ada pihak dari KBRI Singapura yang mendampingi kedua warga negara Indonesia di Singapura tersebut ya? Ya betul. Jadi info yang terakhir kami yang kami dapat dari Mbak Amalia dan Mas Richard seperti itu. Jadi tidak didampingi. Kami menyayangkan juga dari pihak KBRI seperti itu, Mas. Mas, saya pertegas kembali. Jadi nanti dengan GA 825 sekitar jam 11 siang mereka berdua akan mendarat. Ya, hari ini tadi dapat info terakhir kita sudah bisa berkomunikasi dengan Mbak Amalia. Sekarang sudah di dalam pesawat, akan berangkat jam 10 waktu Changi, waktu Singapura, dan tiba di Jakarta pukul 10.55. Jadi sudah dalam keadaan di dalam pesawat, jadi mudah-mudahan sampai di Jakarta dengan selamat nanti. Kita tunggu kedatangan Amalia dan juga Richard. Dan rencananya nanti kalau memang mereka sudah mendarat, kami akan mewawancarai mereka secara langsung untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis penahanan mereka di Bandara Changi, Singapura saat tidak diizinkan untuk masuk ke negara tersebut dengan alasan mereka diduga akan melakukan aktivitas politik di Republik Singapura. Maria. Baik, Dede Salambesi, terima kasih untuk informasi Anda. Informasi selanjutnya, pemirsa, banjirop yang merendam kawasan pemukiman elit Pantai Mutiara menurut warga bukan pertama kali terjadi. Bahkan penghuni pemukiman di kawasan tepi laut utara Jakarta tersebut mengaku telah 10 kali mengalami dampak banjirop. Banjirop yang terjadi Jumat malam merendam ratusan rumah di pemukiman elit Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya adalah rumah milik Uung Hartarto, warga yang tinggal di Blok T perumahan Pantai Mutiara. Gudang penyimpanan dan dapur yang berada di lantai basement dari rumah 3 lantai milik Uung ini terendam banjir setinggi 80 cm dan merendam sebagian perabot rumah tangga yang ada.
Uung mengaku setelah mendapat informasi tanggul di sisi barat apartemen Pantai Mutiara jebol pada Jumat malam lalu, pengusaha tekstil ini langsung memindahkan seluruh kendaraannya ke lokasi yang lebih tinggi. Banjirop kali ini bukan yang pertama baginya. Sejak ia menempati rumah mewahnya pada tahun 2000, sudah 10 kali rumahnya terendam banjir akibat tingginya air laut yang pasang. Namun fakta ini tidak membuatnya ingin pindah dari Jakarta Utara, karena menurutnya sudah menjadi konsekuensi tinggal di pemukiman tepi laut. Saat banjir merendam rumahnya, pria berusia 57 tahun ini memusatkan kegiatannya di lantai 2 dan 3 untuk mengantisipasi rendaman air saat banjirop tiba. Ia bahkan memiliki anggaran khusus yang sengaja ia sisihkan untuk biaya perbaikan alat rumah tangga dan kendaraannya bila sewaktu-waktu terendam banjir. Memang karena saya udah senang tinggal di daerah pantai ya, gitu aja alasannya. Kalau pindah misalnya ke selatan gitu, jauh dari tempat kerja, macet masalahnya. Menurut BPBD DKI Jakarta, banjir di Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara disebabkan salah satu tanggul jebol karena tidak mampu menahan tingginya. Di daerah pantai ya, gitu aja alasannya. Kalau pindah misalnya ke selatan gitu, jauh dari tempat kerja, macet masalahnya. Menurut BPBD DKI Jakarta, banjir di Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara disebabkan salah satu tanggul jebol karena tidak mampu menahan tingginya. Dari Jakarta, Humera Balkis, Muhammad Suhal, Metro TV. Pasca robohnya tanggul akibat banjirop di Pantai Mutiara Jakarta Utara, pemerintah provinsi diharapkan memperbaiki lingkungan dan tata ruang di sekitar Pantai Utara Jakarta. Cara ini dinilai lebih akan efektif untuk mengatasi banjirop yang terjadi setiap tahunnya di wilayah pesisir Jakarta. Jebolnya tanggul di Waduk Pluit hingga mengakibatkan banjir di kawasan utara Jakarta menjadi satu bukti pemukiman tanah Jakarta menurun dan permukaan air laut mengalami peningkatan. Akibatnya Waduk Pluit harus menampung debit air lebih banyak lagi. Menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga, pembangunan tanggul untuk jangka panjang akan mengakibatkan pemborosan karena mahalnya biaya perawatan dan tidak cukupnya kapasitas waduk menampung debit air yang terus meningkat. Nirwono juga menilai proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak efektif untuk membendung banjirop. Untuk itu perbaikan lingkungan dan tata ruang di sekitar Pantai Utara Jakarta adalah langkah terbaik yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk menyelamatkan kawasan Pantai Utara Jakarta dari penyusutan. Kalau kita bicara jangka panjang, tentu pilihan yang lebih ramah lingkungan adalah mengembalikan tata ruang pesisir Pantai Utara, memperbanyak ruang terbuka hijau, mengendalikan penyedotan air tanah supaya penurunan muka tanahnya berkurang, kan itu sebenarnya dilakukan. Daripada kita mempertahankan pembangunan model tanggul dan juga pompa. Kenapa? Kalau tanggul, seperti yang tadi saya katakan, seiring dengan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, maka tanggulnya setinggi apapun nanti akan bekerjaan dengan percepatan terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan air laut tadi. Akhirnya pilihannya adalah tanggul kita nanti akan semakin tinggi. Jadi